Dalam sistem operasi, penjadwalan proses adalah salah satu komponen penting yang menentukan efisiensi eksekusi tugas. Jadwal didefinisikan sebagai daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Penjadwalan memiliki arti proses, cara pembuatan jadwal atau memasukkan rencana kegiatan ke dalam jadwal. Selain itu, penjadwalan juga merupakan proses penugasan pada satu set bagian sumber daya. Penjadwalan suatu konsep yang penting yang bisa diterapkan pada berbagai bidang, misalkan komputasi dan proses produksi. Penjadwalan bertujuan untuk mengatur urutan eksekusi proses agar sistem tetap berjalan optimal tanpa deadlock atau crashing. Salah satu algoritma penjadwalan non-preemptive yang sering digunakan adalah Highest Ratio Next (HRN). HRN adalah teknik yang memprioritaskan proses berdasarkan nilai rasio penalti. Rasio penalti, video ini akan menjelaskan konsep dasar, cara kerja, simulasi, keunggulan, kekurangan, serta aplikasi nyata di algoritma HRN. Dasar HRN. HRN adalah algoritma penjadwalan non-preemptive yang artinya proses yang sedang berjalan tidak dapat disela hingga selesai. Prioritas eksekusi ditentukan berdasarkan nilai rasio penalti atau bisa disebut RP. Menggunakan rumus berikut: RP, waktu tunggu ditambah lama eksekusi dan dibagi lama eksekusi. Semakin tinggi nilai RP, semakin besar prioritas proses tersebut yang untuk dieksekusi. Tujuan utama HRN adalah meminimalkan waktu tunggu rata-rata atau average waiting time dan meningkatkan throughput sistem dibandingkan algoritma sederhana seperti FIFO, first in, first out. Parameter penting dalam algoritma HRN meliputi waktu tunggu atau WT, waktu yang dihabiskan proses dalam antrian sebelum mulai dieksekusi. Yang kedua yaitu turnaround time atau TA, yaitu waktu total dari kedatangan proses hingga selesai dieksekusi. Yang terakhir yaitu throughput, yaitu jumlah proses yang selesai dalam kurun waktu tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan simulasi algoritma HRN. Berikut adalah contoh simulasi algoritma HRN berdasarkan data 5 proses, yaitu data A, B, C, dan juga E, yang masing-masing proses punya waktu tiba dan juga lama eksekusinya yang berbeda. Berikut langkah-langkah simulasi HRN. Itu yang pertama, kita hitung nilai RP atau respon ratio untuk setiap proses yang sedang menunggu di antrian. Rumusnya yaitu RP sama dengan waktu tunggu ditambah lama eksekusi dibagi lama eksekusi. Misalnya proses A belum punya waktu tunggu karena langsung diproses, maka nilai RP-nya adalah 0 ditambah 2 dibagi 2, itu sama dengan 1. Untuk langkah kedua, kita pilih proses dengan nilai RP tertinggi untuk dieksekusi terlebih dahulu. Setelah proses selesai, kita update waktu dan hitung ulang nilai RP untuk proses lain yang sudah datang. Kita lakukan langkah ini terus-menerus sampai semua proses selesai dieksekusi. Hasil dari simulasi HRN ini menunjukkan waktu tunggu dan turnaround time dari masing-masing proses. Itu contohnya proses A memiliki waktu tunggu 0 dan turnaround time-nya 2. Untuk proses B, itu menunggu selama 8 satuan waktu dan turnaround time-nya 12. Dan seterusnya untuk proses C, D, dan juga E. Setelah semua proses selesai, kita hitung rata-rata turnaround time-nya. Untuk simulasi ini, total turnaround time-nya adalah 37 dan jumlah proses ada 5. Jadi rata-rata turnaround time-nya adalah 7,4. Simulasinya
HRN ini terbukti lebih efisien dibandingkan algoritma dari IPO yang pada data yang sama menghasilkan rata-rata turnaround time sebesar 8,4. Dengan HRN, waktu tunggu bisa ditekan dan throughput sistemnya jadi lebih meningkat. Keunggulan dan kekurangan HRN. HRN memiliki sejumlah keunggulan. Yang pertama yaitu mengurangi waktu tunggu rata-rata dibandingkan FIFO atau first in first out. Yang kedua, memprioritaskan proses secara dinamis berdasarkan kondisi sistem. Namun, ada juga kekurangan dari HRN ini. Yang pertama yaitu kompleksitas perhitungan yang lebih tinggi dibandingkan algoritma sederhana seperti first in first out atau biasa kita sebut FIFO. Yang kedua, tidak cocok untuk sistem waktu nyata karena sifatnya itu non-preemptive. Selanjutnya, aplikasi nyata algoritma HRN. Dalam aplikasi nyata, algoritma HRN sangat cocok digunakan pada sistem batch atau lingkungan di mana throughput menjadi prioritas utama, seperti pemrosesan data besar atau rendering video. Dengan memahami algoritma ini, kita dapat meningkatkan efisiensi sistem operasi dalam mengelola antrian proses. Lalu contoh penerapan HRN di kehidupan nyata. HRN sering digunakan dalam sistem batch processing, di mana sejumlah besar tugas harus diselesaikan tanpa interaksi langsung dari pengguna. Contohnya, yang pertama, pemrosesan transaksi keuangan harian di bank. Bank menggunakan sistem batch untuk memproses ribuan transaksi seperti transfer, pembayaran, dan lain-lain setiap malam. HRN dapat digunakan untuk memprioritaskan tugas-tugas ini berdasarkan waktu tunggu dan lama eksekusi, memastikan tugas-tugas penting atau yang sudah lama menunggu mendapatkan prioritas lebih tinggi. Yang kedua, pengolahan data oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi secara rutin memproses klaim, memperbarui polis, dan menghasilkan laporan. Proses ini sering dijalankan dalam batch pada malam hari atau akhir pekan. HRN dapat membantu memprioritaskan batch job berdasarkan kompleksitas dan lama waktu menunggu sehingga memastikan penyelesaian tepat waktu. Yang ketiga, rendering video. Studio animasi atau perusahaan produksi video menggunakan HRN untuk mengatur tugas rendering. Proyek rendering yang kompleks dan memakan waktu dapat diprioritaskan berdasarkan waktu tunggu dan kebutuhan penyelesaian, sehingga memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Analisis kompleksitas algoritma HRN. Setelah kita paham gimana cara kerja algoritma HRN, sekarang kita masuk ke bagian analisis kompleksitasnya dari sisi ilmu komputer. Untuk kompleksitas waktu atau time complexity, yaitu di setiap iterasi, kita harus hitung nilai RP dari semua proses yang sedang ada di antrian. Kalau ada N proses, maka butuh waktu ON untuk menghitung semua nilai RP-nya. Setelah itu, kita juga harus cari proses dengan RP tertinggi yang juga butuh waktu ON. Kalau ada total N iterasi, di mana M kurang dari atau sama dengan N, maka total kompleksitas waktunya adalah OM kali N. Dalam kasus terburuk, ini bisa jadi OM kuadrat. Sementara untuk kompleksitas ruang atau space complexity adalah ON karena kita perlu nyimpan semua informasi proses seperti waktu tiba, durasi eksekusi, dan nilai RP-nya. Jadi kalau dibandingkan dengan algoritma sederhana kayak PIPO yang kompleksitasnya waktunya cuma ON, HRN cuman memang sedikit lebih kompleks, tapi kompleksitas itu sebanding dengan hasil penjadwalan yang lebih efisien, khususnya dalam hal waktu tunggu rata-rata dan throughput sistem. Konsep keadilan dalam penjadwalan dan peran HRN. Salah satu aspek penting dalam penjadwalan proses adalah keadilan fairness. Keadilan dalam konteks ini berarti memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua proses untuk mendapatkan sumber daya CPU, tanpa ada proses yang terlalu diuntungkan atau dirugikan. HRN memberikan kontribusi signifikan dalam evolusi konsep keadilan dan penjadwalan proses. Dengan formula RP-nya, HRN secara eksplisit menyeimbangkan dua faktor penting,
efisiensi dengan memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi singkat seperti dalam SIF, keadilan dengan mempertimbangkan waktu tunggu dan mencegah starvation. Apa yang membuat HRN menarik dari perspektif filosofis adalah kemampuan untuk secara sistematis mengkuantifikasi trade-off antara efisiensi dan keadilan. Formula RP pada dasarnya adalah representasi matematis dari prinsip. Semakin lama sebuah proses menunggu relatif terhadap kebutuhannya, semakin tinggi prioritasnya harus menjadi. Konsep ini telah menginspirasi banyak pengembangan algoritma penjadwalan modern yang berupaya mencapai keseimbangan optimal antara throughput sistem dan pengalaman individual proses. Bahkan, dalam era komputasi cloud dan big data saat ini, pertanyaan tentang bagaimana mendistribusikan sumber daya komputasi secara adil dan efisien tetap menjadi tantangan sentral dalam desain sistem. Tantangan kontemporer. Yang pertama, heterogenitas hardware. Dengan kemunculan arsitektur CPU yang beragam seperti multi-core, GPU, TPU, dan FPGA, algoritma penjadwalan harus dapat mengalokasikan proses ke unit pemrosesan yang paling sesuai, bukan hanya menentukan urutan eksekusi. Yang kedua, efisiensi energi. Dalam era komputasi mobile dan pusat data skala besar, konsumsi energi menjadi pertimbangan penting. Algoritma penjadwalan masa depan, termasuk evolusi dari HRN, perlu memperhitungkan implikasi energi dari keputusan penjadwalan. Yang ketiga, komputasi edge dan fog. Distribusi komputasi ke edge device memerlukan algoritma penjadwalan yang dapat beradaptasi dengan konektivitas jaringan yang tidak stabil dan sumber daya yang sangat terbatas. Implementasi HRN dalam sistem operasi modern. Sekarang kita bahas gimana sih implementasi HRN di dunia nyata. Walaupun HRN jarang banget dipakai secara langsung di sistem operasi umum kayak Windows atau Linux, tapi prinsip-prinsipnya tetap ngasih pengaruh besar ke algoritma modern. Misalnya, di sistem Unix-like seperti Linux, ada algoritma penjadwalan bernama Compactly Fair Scheduler atau CFS. CFS ini nggak bisa pakai HRN secara langsung, tapi punya konsep serupa, yaitu menghitung virtual runtime dan kasih prioritas ke proses dengan runtime terkecil. Di sistem real time kayak FreeRTOS atau VxWorks, penjadwalan biasanya pakai prioritas tetap, tapi beberapa sistem real time juga mulai mengadopsi konsep mirip HRN, misalnya dengan menghitung prioritas dinamis berdasarkan deadline dan estimasi eksekusi. Dan terakhir, HRN cukup relevan di sistem batch processing, kayak di pusat data atau manajemen workload di perusahaan besar. Contohnya di IBM Tivoli Workload Scheduler atau Symphony LSF. Prinsip HRN dipakai buat menyeimbangkan antara throughput dan keadilan proses dalam sistem batch. Arah masa depan. Yang pertama, penjadwalan berbasis AI. Algoritma machine learning dan reinforcement learning sedang dieksplorasi untuk mengoptimalkan keputusan penjadwalan berdasarkan pola histori dan prediksi beban kerja masa depan. Yang kedua, penjadwalan sadar konteks. Evolusi dari algoritma seperti HRN yang tidak hanya mempertimbangkan waktu tunggu dan eksekusi, tetapi juga konteks yang lebih luas seperti prioritas pengguna, batas waktu, dependensi antar tugas, dan implikasi energi. Yang ketiga, penjadwalan kolaboratif. Dalam ekosistem aplikasi terdistribusi, pendekatan penjadwalan kolaboratif di mana berbagai komponen sistem bernegosiasi untuk alokasi sumber daya optimal menjadi paradigma yang menjanjikan. Meskipun algoritma baru terus dikembangkan, prinsip dasar HRN tetap menyeimbangkan efisiensi dan keadilan tetap relevan dan akan terus mempengaruhi desain algoritma penjadwalan generasi berikutnya. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa algoritma highest ratio next memberikan efisiensi lebih baik dibandingkan teknik sederhana seperti first in, first out dalam hal waktu tunggu rata-rata dan throughput. Namun, pemilihan algoritma tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sistem operasi.